Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hidayah dari Allah. Kita diberikan petunjuk, dimudahkan hati kita untuk mengikuti, menjalani, menghadiri majelis ilmu, menghadiri kebaikan-kebaikan. Ini hidayah yang terbesar yang harus kita jaga dan harus kita syukuri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surah Al-Ankabut ayat yang kedua, surah Al-Ankabut ayat yang kedua, dan sababul nuzul, sebab turunnya ayat ini para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin menghadapi ujian yang luar biasa, ujian keimanan, ketika itu ada yang tidak tahan, kembali lagi kepada kekufuran, kemusyrikan. Apa kalimatnya? Alif lam mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata kami sudah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji, digembleng keimanannya, digembleng keyakinannya dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, setelah kami uji di antara mereka, fala ya'lamanna alladzina shadaqu, kami dapati, kami ketahui ada yang memang benar dengan pernyataan keimanannya. Fala ya'lamannal kadzibin, ada yang dusta dengan keimanan, artinya pernyataannya tidak benar. Jamaah Safari Fajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kehidupan kita adalah ujian, semuanya menunjukkan dan meningkatkan kualitas keimanan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus kita jalani dalam kehidupan, semua ini adalah ujian, cobaan. Apa yang kita ucapkan benar tidak dan sesuai dengan perbuatan kita atau tidak. Hadirnya para jamaah Safari Fajar istiqomah di majelis-majelis seperti ini bukan hanya sekadar komunitas insyaallah, namun keyakinan agar apa? Hadir di majelis Safari Fajar, di masjid dalam rangka mengajak, memakmurkan masjid yang mungkin ketika tidak hadir di sini, masjid ini tidak selebar ini dan parkirnya tidak berjejer motor dan kendaraan, hanya mungkin beberapa sab, maka hadir dalam rangka motivasi. Dan ini semoga ketika para jamaah sekalian hadir di majelis Safari Fajar, memotivasi, mendukung serta menjadi wasilah, diberikan hidayah orang kemudian mau melaksanakan kebaikan seperti kebaikan yang kita lakukan, insya Allah menjadi amal jariyah. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang memulai suatu kebaikan kemudian ada yang mencontoh kebaikan tersebut, maka pahala kebaikan tersebut diberikan kepada yang memberikan contoh. Semoga ini bisa kita lakukan pada diri kita, keluarga kita, serta masyarakat, serta jamaah-jamaah kita di masjid-masjid yang lain. Tentunya apa yang kita lakukan di subuh hari ini jangan kemudian selesai. Dan mungkin saya yakin para jamaah sekalian di subuh-subuh yang lain, di tempat tinggalnya masing-masing melakukan hal yang sama. Setiap subuh menghadiri sholat subuh secara berjamaah, karena jamaah sangat utama. Karena apa? Keyakinanlah yang bisa menghadirkan kita di sini. Kenapa? Beda dengan urusan dunia. Urusan dunia mungkin langsung nyata. Ibu-ibu sekalian, kalau ada pengumuman beberapa saat yang lalu, pemerintah kota memberikan beras murah. Benar Ibu? 1 5 kilo hanya 57 kalau tidak salah. Berbondong-bondong antri dengan hanya dikasih diskon, belum gratis, ngantri. Di Singkawang Timur ngantri penuh. Sedemikian rupa. Namun itu hal yang nyata dunia. Namun urusan akhirat, keimanan kita yang harus kita perkuat. Ketika Allah menyebutkan melalui sabda Rasulullah, as-salatu jama'ah afdalu min salatil fazzi. Salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri. Bisa 27 darajah.
dengan nilai 27 derajat. Kalau dikali 5, 27, kalau tidak salah hitung 135 selama 5 waktu. Kalau sholat sendiri 1 dikali 5 dibanding 135. Namun para jamaah, yang ternyata yang hadir kaum muslimin lebih banyak atau lebih sedikit di masjid? Masih lebih sedikit, karena urusan akhirat, keyakinan kita yang utama, keimanan kita akan memanggil amal soleh kita. Ketika kita sudah yakin, maka terpanggil kita untuk hadir ke masjid, menghadiri sholat berjamaah. Ibu-ibu begitu juga. Artinya ketika tidak bisa hadir melaksanakan sholat berjamaah, sholat tepat waktu, sebagaimana ketika azan berkumandang, itulah waktu terbaik kita melaksanakan sholat. Afdalul a'mal as-salatu ala waktiha. Amal yang paling utama adalah sholat tepat waktunya. Kapan sholat tepat waktunya? Adalah ketika azan berkumandang. Azan adalah pemberitahuan telah masuknya waktu sholat. Segera kita hentikan aktivitas kita, kerjakan sholat dahulu dengan qobliyahnya jika ada qobliyah, dan iringi dengan ba'diyah jika memang ada ba'diyahnya. Yang semuanya motivasi dalam Islam. Rasul diutus para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala dengan tugas utama. Yang pertama, menegakkan ketauhidan. Yang kedua, menghindari perbuatan syirik. Kemudian diimplementasikan, diwujudkan dengan apa? Rasul memberikan kabar gembira, basyira. Ketika beriman, beramal soleh, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, wa nadhira. Ketika kita tidak mengindahkan hukum-hukum Allah, maka kita akan mendapatkan azab, mendapatkan siksa kelak di neraka. Itu fungsi Rasul yang paling utama. Oleh karenanya para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi peringatan bagi kita semua agar apa? Agar amal soleh kita senantiasa kita tingkatkan. Peringatan-peringatan dari Allah kita indahkan, perintah-perintah dan kabar gembira kita camkan dalam keyakinan dan keimanan kita agar kita senantiasa menjaga amal soleh kita. Karena banyak di antara kita mungkin belum istiqomah. Ada kalanya kita rajin istiqomah, namun ada kalanya kita mungkin godaan syaitan yang masuk, kendor.